Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang diambil dari Kiskus PTE Ltd dalam jurnal Ganestri Padma Aryani dan Nia Budi Puspitasari. Di sini yaitu tentang perencanaan manajemen proyek dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas daya perusahaan, di mana proyek yang dilakukan adalah proyek harian, yaitu dalam pembuatan website. Tujuannya itu membuat perencanaan atau penjadwalan dengan critical path method. Di sini saya akan membahas tentang critical path methodnya. Kita akan membagikan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proyek ini, yaitu seperti tabel di samping. Kita memberi kode A pada mengumpulkan seluruh kebutuhan data dan informasi dari klien proyek harian. Terus kode B membuat user stories atau deskripsi fungsi proyek berdasarkan kebutuhan dari proyek harian. Yang C mengalokasikan manpower. Yang D mengumpulkan ide desain. Yang E menyusun daftar kebutuhan teknologi, software atau hardware yang diperlukan. Kemudian kode F menyusun desain dalam bentuk prototipe sebagai langkah awal persetujuan perencanaan proyek dengan klien. Kemudian G menyusun desain sistem proyek harian yang telah disetujui oleh klien. Kode H memulai pengembangan sistem proyek. Kode I yaitu memantau kualitas atau quality control dan uji coba. Kode J pengunggahan proyek harian ke server publik. Kemudian kode K yaitu penjaminan dalam bentuk konsultasi akhir pada klien dan revisi. Proyek-proyek ini sudah disusun jumlah hari yang akan digunakan. Terus ada kode-kode yang mendahului. Jadi kode A itu karena paling awal dia tidak didahului oleh kode apapun atau tidak didahului oleh aktivitas apapun. Kemudian di kode B itu, di aktivitas B, kita 3 hari melakukan aktivitasnya selama 3 hari dan didahului oleh kode A atau aktivitas A. Yang C didahului oleh aktivitas B, kemudian aktivitas D didahului oleh aktivitas A juga, jadi ada 2 seperti pada gambar. Kemudian kode E itu didahului oleh kode D, dan kode F itu didahului oleh kode E dan C. Kemudian untuk kode G itu didahului oleh kode F, kode aktivitas H didahului oleh aktivitas G, I dan D didahului oleh H, J didahului oleh I, dan K didahului oleh J. Masing-masing tertera jumlah harinya. Jadi pada diagram jaringan di samping kita akan menentukan aktivitas mana dan selesai dengan berapa hari proyek yang akan dilakukannya. Jadi dari A ke B itu kita melakukan 2 hari, aktivitas A itu 2 hari, terus B ke C itu ditambah 3 jadi 5 hari. Nah, untuk menentukan nilai F kita akan mencari yang di jalur A, D, dan E. A 2 hari, A ke D itu jadi 2 hari, dan D ke E itu ditambah sehari jadi 3 hari. Karena F itu tidak akan dimulai ketika C atau waktu paling lambatnya itu belum selesai, kegiatan C-nya belum selesai. Jadi kita akan melanjutkan dari kegiatan C yaitu dalam waktu 5 hari, ditambah 1 hari yaitu 6 hari. Kegiatan F akan dimulai di hari ke-6, lalu kegiatan G akan dimulai di hari ke-11, dan kegiatan H dimulai hari ke-14, lalu ke I 20 hari ke-29, terus ke J itu hari ke-33, dan ke K itu 36, karena J ke K itu 2 hari, lalu di hari terakhirnya itu 1 hari. Itu untuk waktu
mulai cepat. Jadi kita akan mulai dari waktu ke 0 dan akan selesai di waktu 36 hari. Lalu untuk di bawahnya, yaitu waktu mulai lambat atau waktu selesai lambat, karena 36 dikurangi 1 sama dengan 35, lalu kita akan J itu jadi dikurangi 2, 33 hari, ke I dikurangi 4, 29 hari, ke H itu 14 hari, ke G 11 hari, dan ke F 6 hari. Lalu untuk menentukan ke A itu kita akan menghitung di atasnya dan di yang ke C dan E. Dari F ke C itu 5 hari. Dari F ke E juga sama 5 hari karena mereka mempunyai waktu aktivitasnya 1 hari. Lalu dari C ke B itu 2 hari karena memerlukan waktu 3 hari. Dan E ke D itu 4 hari karena hanya sehari. Jadi kita akan, karena kita mulainya dari waktu dari 0, jadi kita akan menggunakan waktu yang B dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi diagram jaringan yang ditunjukkan memiliki hubungan ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek dari mulai aktivitas A hingga K. Jadi setiap aktivitas itu memiliki durasi waktu tertentu yang digunakan untuk menghitung total waktu penyelesaian proyek. Terus berdasarkan diagram tersebut, terdapat 2 jalur utama yang dapat dilalui, yaitu jalur ABC FGHIJK dan jalur kedua ADE FGHIJK. Kemudian dianalisis setelah kita hitung waktunya tadi, jalur pertama atau jalur ABCFGHIJK itu memiliki waktu selama 36 hari, yaitu termasuk ke dalam jalur kritis yang merupakan jalur terpanjang. Sedangkan jalur keduanya itu memiliki waktu 34 hari. Jadi jalur kritis juga merupakan jalur yang menentukan lamanya waktu penyelesaian proyek. Jika ada keterlambatan dalam aktivitas yang berada di jalur kritis, maka akan menyebabkan keterlambatan juga pada penyelesaian proyek. Sementara itu, kalau jalur kedua tadi memiliki kelonggaran waktu sebesar 2 hari secara tidak langsung, tidak mempengaruhi durasi total proyek. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.